Wasallam yang telah mengorbankan seluruh hidupnya ya, demi keselamatan umat manusia, menurunkan manusia dari gelap kepada terang, mengajarkan ilmu Allah. Mudah-mudahan ilmu itu sampai kepada kita sekalian, dan yang paling penting insyaallah dia kita mendapat syafaatnya. Jadi kajian kita lanjutkan tentang Nabi kelanjutan Nabi Syuaib. Kita berhenti pada perumpamaan tentang dari gambar tubuh yang kemarin sudah sempat terhapus. Kenapa kita dianjurkan membaca doa ketika masuk ke dalam tubuh itu? Kemudian doanya kita baca ulang doanya itu surat 18 ayat berapa doanya? 36 ya. 14 Mengapa kamu ketika memasuki kubur itu tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, gitu ya. Masya Allah artinya semua terjadi atas kehendak Allah. La quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali atas kekuatan Allah. Kenapa kita diajarkan seperti itu? Karena Allah mempertanyakan pada ayat lain, dia bilang, coba perhatikan sperma yang kamu pancarkan, kamukah yang bikin atau siapa yang bikin itu? Surat 56 ayat 58 sampai 59. Adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya? Ketika masuk ke bumi, gambarnya masih sama-sama, kita masih bisa lihat, masih bisa bayang-bayangkan. Perhatikan sperma yang kamu pancarkan. Siapa yang ciptakan sperma? Sanggupkah kita menciptakan sperma? Meskipun itu bahan-bahan sperma sudah diteliti strukturnya, atom-atom dan molekulnya, ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin, ada kalsium dan sebagainya di situ. Kalau disusun semua ini bahan-bahannya, tidak bisa terbentuk sperma kalau bahan itu tidak melalui tubuhnya seorang laki-laki. Jadi bahan-bahan itu yang berasal dari makanan atau yang berasal dari tanah liat, ya, dari tanah yang berwarna hitam yang subur, harus dimakan oleh seorang laki-laki, harus dimakan. Berproses ke dalam itu bukan hanya struktur sperma yang terbentuk, melainkan ada zat hidup yang masuk ke dalam sperma yang menjadikan sperma itu bergerak. Jadi biar, tadi saya ulang, biar bagaimanapun disusun itu bahan-bahannya, kalau tidak melalui zat hidup pada laki-laki, tidak bisa terbentuk sperma. Ya, itulah yang kita tidak mampu buat. Makanya ketika sperma mau dipancarkan, ketika sperma terpancar, ingat bahwa semua itu atas kekuatan dari Allah. Ya. Baik, kita buka surat 11 ayat 89. Dan wahai kaumku,
Janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Ya. Jadi negeri Madian, tempatnya kebun ini di negeri Madian, tidak jauh tempatnya dari kaum Lut. Di mana kaum Lut? Kaumnya Nabi Lut di mana? Ya, kaumnya Nabi Lut di Luhur. Kaumnya Nabi Lut di Luhur. Kaumnya ini di mana dia? Sekitar gitu dia. Tidak jauh tempatnya. Kalau di makronya ya agak jauh-jauh sedikit lah. Kalau di mikro ya sangat tepat Al-Quran. Jadi selalu makna kalau dimikrokan, Al-Quran dibaca kemudian maknakan pada diri, kita temukan kebenarannya. Kalau di makronya ya seperti cerita kalau Nabi Lut negeri Sodom, kamu akan melewati negeri Sodom itu pagi dan petang. Kapan? Ya, tidak pernah seperti di sana di negeri Sodom. Daerah busuk lagi. Kalau pergi ya paling ke Ka'bah, ke Madinah. Bikin apa ini negeri Sodom? Tapi Al-Quran tidak salah dibilang pagi dan petang, kau pergi ke sana. Setelah lari ke mikro, wah, bukan hanya pagi dan petang, kadang-kadang malam, kadang ya tengah malam juga kalau terpaksa bangun, harus bangun pergi ke negeri Sodom dulu. Itulah kebenaran Al-Quran, nanti sudah dibawa kepada diri kita sendiri. Selama ayat itu dibawa keluar, dimaknakan keluar, peluang untuk salah itu sangat besar. Yang baca Al-Quran kemudian tangannya begini. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Saya ini masih ini kan, saya ada iman. Sesungguhnya orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka. Mentung itu sama orang kafir. Orang lain nanti di bawah dirinya tidak masuk, ya. Dia yang pegang Al-Quran, sana tidak pegang Al-Quran dia. Kita yang pegang Al-Quran. Masa dikasih Al-Quran hanya untuk kita? Diarahkan kepada diri kita sendiri, karena Allah itu sebut orang kafir, orang musyrik, orang munafik supaya kamu tahu tempatnya itu di mana, kemusyrikan, kekafiran, kemunafikan itu di mana tempatnya, supaya kita keluar dari sini. Setelah Allah tunjuk tempat orang kafir, dia beritahukan caranya pindah, caranya keluar. Jadi tidak akan berguna cara itu kalau kita tunjuk orang lain yang kafir. Saya yang beriman. Tapi kalau ditanya itu masuk surga, tidak tunjuk. Dan yakin. Beraninya katakan dirinya beriman. Dirinya ini kita selamatkan diri dengan mengatakan, ya saya sudah beriman. Supaya apa? Supaya orang-orang ini tidak katakan saya kafir. Jadi kita takut terhadap penilaiannya orang. Dan kita memperboleh diri kita sendiri. Oke. Surat 15, 78, 79. Surat 15 ayat 78 sampai 79. Dan sesungguhnya penduduk Aika itu benar-benar kaum yang saleh. Maka kami membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Ya. Kedua negeri itu, negeri Sodom dan negeri Madian, penduduk Aika. Penduduk Aika itu negeri Madian. Kota Sodom dan kota Madian berada di jalur yang jalurnya sama, jalur jalan raya. Dua-duanya selalu dilewati. Penduduk Aika, kalau di Quran di HP itu tidak ada keterangannya. Kalau di buku di Al-Quran yang bentuk mushaf terjemahan Al-Quran Departemen Agama, di situ ada keterangan yang penduduk Aika itu adalah penduduk negeri Madian, sebuah kota yang dikelilingi hutan. Ada kota, tapi sekitarnya itu hutan semua. Hutan, daerah berhutan. Memang ya, daerah berhutan. Berarti suka tebang-tebang pohonnya. Ya, jadi kebun inilah yang menjadikan
manusia itu dari aku rahasia, terus orang tua bekerja, ketika orang tua bekerja terpancar sperma bertemu ovum, entah siapa lagi yang mau dikasih turun dari atas itu, ya. Karena ini kalau sudah bertemu di sana sudah terjadi alastu, siapa lagi yang beralastu kira-kira? Jadi kalau kita tanya, kalau kita perhatikan penciptanya aku, di sini tidak ada ikatan ruang dan waktu. Semua melihat dirinya, dialah yang pertama-tama dicipta. Semua melihat dirinya dia yang pertama dicipta. Akulah manusia pertama. Aku ada sebelum yang lain ada. Semuanya begitu. Ya, pertanyaannya nanti di dunia ini, di alam nyata ini, di alam yang terikat ruang dan waktu, kenapa bapakku duluan daripada saya? Kenapa saya tidak duluan? Tadi begitu terpancar sperma bertemu ovum, giliran siapa lagi? Mesti diundi siapa yang akan turun dari atas kapal. Ini aku ini semua di atas kapal dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Tidak bisa dibilang ini Kepala Ami, di sini Isra, di sini Pak Kartawan, tidak ada begitu. Semua satu. Yang satu itu adalah aku. Aku tak. Aku juga. Sendirian. Nanti turun ke bawah tak terurai. Beginilah tadi aku yang ada di atas. Aku yang ada di atas tadi di atas kapal ini semua ini. Jadi kapan saya berselisih dengan salah satu di antara ini, tidak bisa lagi kembali ke atas kapal. Kalau tidak kembali ke atas kapal, begitu datang banjir, tenggelam. Yang selamat hanya yang berada di atas kapal. Jadi situlah kuncinya hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia, seorang yang beriman tidak berharap, supaya orang lain itu menjadikan dia saudaranya. Tidak begitu orang beriman. Orang beriman itu selalu menjadikan orang lain sebagai saudaranya. Dia berpikir keluar. Kalau orang lain memusuhinya wajar, ya wajar, karena belum ada cahaya iman masuk dalam hatinya. Jadi dia maki-maki, dia lempari, dia apa, wajar, tidak ada cahaya. Tapi kalau kita juga balas melempar, balas memaki-maki, ya sama, tidak ada juga cahaya juga. Jadi kalau masih ada rasa kejengkelan dengan orang, rasa permusuhan, alamat di dalam itu tidak ada cahaya, tidak ada iman. Kalau tiada iman, ya berdoa nanti dulu. Ya Allah jangan matikan sekarang. Hati kafir begini kalau begini. Kalau Ibrahim katakan jangan matikan aku kecuali dalam keadaan muslim. Muslim itu sudah menyatu semua, seluruh manusia sudah satu diri. Ya, dia tidak bedakan berikan ini sama, sebenarnya dia berikan ke dirinya sendiri. Dia penuhi dirinya. Cuma kalau dia kasih begini, bagaimana caranya? Dia penuhi dirinya, tidak tahu. Kasih ke orang, lempar ke orang, berikan nasihat ke orang. Sebenarnya itu baik. Berikan apa yang kita punya, apa yang kita miliki kepada orang lain. Ya. Baik, itu kebun dari sisi lahiriah. Ya. Makanya dua masuk kebun tadi dengan aturan-aturannya. Kalau kita ikuti pelajaran orang-orang terdahulu itu aturan masuk kebun itu padat sekali. Bahkan dibukukan dalam satu buku itu. Begitu memasuki kebun ada juga huruf-huruf yang disebut, ada huruf alif, ada huruf mim, ada huruf ha, huruf mim, huruf dal. Dikasih begini nih huruf-huruf ini pada saat memasuki di kebun ini. Sedang luar biasa ini punya orang tua gitu. Tapi saya tidak paham, saya tidak fokus ke tempat itu ya. Saya fokus pada perjalanan kembali. Ya, artinya saya sudah terlahir begini gara-gara kebun itu. Gara-gara kebun itu. Sekarang bagaimana cara kembali? Ternyata Allah katakan, sebagaimana aku ciptakan kamu pada awalnya, seperti itulah kamu akan kembali kepadanya. Berarti saya akan melewati lagi kebun itu. Kalau saya kembali kepada Tuhan, saya akan melewati kebun itu. Kebunnya dirubah perumpamaannya, bukan seperti ini. Ya, kebunnya tidak tergambar seperti ini kebunnya, berubah, jalan kembali. Kita baca ulang surat 18 ayat 32. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki yang seorang yang kafir
kami beri 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Ya. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Ya, jadi kalau kemarin saya gambar kebunnya itu kiri dan kanan, ya ternyata jalan kembali itu kebunnya dikiaskan atas dan bawah. Ya, ada kebun bagian atas, bagian bawah dulu, ya, di 4 seperti ini. Kemudian di atasnya lagi ada kebun, ya, ada 2 buah kebun. Anggap saja sama ukurannya. Sama kan, bukan orang teknik kan. Di tengah-tengahnya itu ada ladang, ya. Ini yang menghubungkan ini, yang menghubungkan kebun itu ada ladang, tempat bercocok tanam. Ada ladang. Di ladang ini ada air yang keluar. Ya, jadilah 2 buah kebun. Satu pemilik kebun kafir, ya, yang satu pemiliknya mukmin atau orang beriman, ya, belum mukmin, beriman. Orang beriman dengan orang mukmin itu beda, ya, beda. Ya, sama dengan kalau orang yang bernyanyi dengan seorang penyanyi beda, ya. Kalau orang bernyanyi belum tentu penyanyi, tapi kalau penyanyi yang bernyanyi enak sekali didengar suaranya. Seorang yang beriman belum tentu mukmin, tapi kalau dia mukmin, seorang mukmin aslinya orang beriman. Ya, sama ini, ya, dia baru orang beriman, belum bisa dikatakan mukmin. Masih ada lagi satu kebun di atas, ya. Masih ada kebun dipersiapkan, itu disebut dengan jannah. Jannah itu kebun, artikan surga. Ya juga rumusnya seperti ini, ada juga jarak, ya. Ada juga diantaranya sini. Ya. Di mana tempatnya kebun ini? 3 ini. Ternyata sudah ada pada dirimu, ya. Sudah ada pada dirimu. Ternyata sudah ada di sini. Kebun yang 3 ini, 3 kebun ini mewakili 3 waktu sholat. Sholatlah kamu pada 2 tepi siang dan pada sebahagian malam. Kebun yang kita cerita sekarang, kebun 2 tepi siang, masih di alam nyata yang bisa kita dapatkan. Masih di alam nyata, ya. 2 tepi siang, salat zuhur dengan salat asar. Yang di atas itu salat isya. Itu yang jumlahnya 4 rakaat semua. Di sini, di jadi ini, di sinilah tempatnya salat maghrib. Salat maghrib itu 3 rakaat tunggal. Dia hanya pintu masuk dari alam siang, dari waktu siang kepada malam, dari alam nyata kepada alam gaib melewati salat maghrib. Salat subuh di atasnya ini, dia hanya berbentuk alif. Kalau di sini ada 2 sisi, ya. Kemudian alif itu dia tidak membentuk ruang. Maghrib tidak membentuk ruang. Subuh tidak membentuk ruang. Yang ada ruangnya itu isya, asar dengan zuhur. Jadi salah satu teknik untuk memasuki kebun tadi melalui sholat. Oke. Sudah, saya menghapus itu. Atau saya gambar yang lain saja. Tadi 2 buah kebun. Saya kasih bayangan. Lanjut. Lihat 33. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Ya, perhatikan kata-kata ini. Kedua kebun ini menghasilkan buahnya
tidak pernah berkurang buahnya. Inilah salah satu rahmatnya Allah kepada seorang manusia yang zalim dan bodoh. Dia zalim dan bodoh, setiap kali dia melakukan kebaikan selalu mengaku-mengaku. Ya, selalu mengaku karena kezaliman dan kebodohannya. Pertanyaannya, kalau di ayat yang lain dia katakan amalannya itu akan hilang. Ternyata Tuhan katakan tidak hilang. Hanya dia tidak dapatkan. Ketika dia melakukan kebaikan kemudian ada kemungkaran di dalamnya, kebaikan itu ditangguhkan, ya, disimpan oleh Allah. Berharap supaya si hamba ini kapanpun dia saatnya akan bertobat. Kapan dia akan bertobat ini? Kapan dia bertobat? Diberikan semua tadi seluruh amalannya tadi yang pernah dia lakukan. Allah tidak akan merugikan. Kalau dia tidak bertobat sampainya mati, sampainya nafas di kerongkongan, maka amalannya itulah yang dikatakan lenyap, hilang, tidak dikasih. Karena ngaku-ngaku. Kenapa manusia selalu ngaku-ngaku? Karena siapa yang turunkan manusia dalam tempat kezaliman dan kebodohan? Tuhan juga. Untuk apa diturunkan di sini? Supaya jadi khalifah. Kalau dia tidak zalim dan bodoh, begitu terlahir seperti ini, baru dia masih ingat perjanjiannya dengan Tuhan, masih ingat kejadiannya di surga, terlahir ke dunia ini tidak mau berlama-lama di sini. Masa kita lahir ada sakitnya, ada laparnya, ada capeknya, sekali pulang saja. Di sana tidak ada capek, tidak ada sakit, makanan selalu tersedia. Kalau di sini harus kerja baru makan. Minimal ini juga bekerja juga ya, pinggir jalan. Kalau tidak bisa makan. Kalau di sana apapun yang kita inginkan tersedia. Makanya kenapa manusia diciptakan dalam keadaan zalim dan bodoh? Ya. Kalau dia pintar langsung kembali, tidak mau lagi. Begitu zalim dan bodoh, ya diikutkan dengan petunjuk Allah. Supaya apa? Supaya suatu waktu, ya akalnya semakin cerdas, semakin nyambung antara jasadnya ini yang membuat zalim dan bodoh dengan kesadaran yang pernah dititipkan kepadanya. Kalau itu sudah tersambung, kemudian dia sadari dirinya, mudah-mudahan dia kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dia kembali. Jadi tidak ada henti-hentinya Allah kasih sinyal-sinyal, kasih petunjuk, ya. Supaya orang itu sadar. Dan begitu tersadar kemudian dia bertobat, seluruh amalannya tadi yang kebun ini kafir adalah jasadnya, ini jiwanya, ya, jasad atau raga, ya. Bahasa apa itu raga? Jiwa dan raga, raga ke jasad. Yang bekerja jiwanya, ya, yang bekerja jiwanya. Ini alat-alatnya, dua-duanya menghasilkan. Hasilnya tidak pernah berkurang, disimpan. Begitu bersedekah, meskipun mengaku tidak berkurang, ada hasil disimpan. Tapi tidak dikasih selama masih ngaku-ngaku, tidak akan dikasih sampainya bertobat. Ingat catatannya, sampainya bertobat, kita akan diajarkan dengan bertobat melalui cara yang sama, jika melalui sistem kebun. Dia selalu menghasilkan buahnya dan tidak pernah berkurang buahnya sedikit pun. Ya. Artinya ketika manusia itu nanti sudah hampir mencapai kerongkongan, tapi kalau sudah capai kerongkongan tidak ada pengampunan. Seperti Firaun nanti sudah tenggelam. Baru dia katakan, aku beriman kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Terlambat, sudah ada di bawah, tenggelam. Ya. Kalau nafas masih ada di kerongkongan, ya, masih ada di kerongkongan, dan aku bersama nafas itu, begitu sampai di kerongkongan, lalu aku menelan, naik ke atas. Aku naik ke atas, itulah tobat. Tapi begitu menelan, dia semakin tenggelam.
tidak ada tobat, turun ke bawah. Napas sampai di kerongkongan ketika dia bertobat pada waktu itu, sebelum napasnya sampai di kerongkongan dia bertobat, maka hasil kebunnya tadi yang pernah dia tanam selama di dunia ini dikembalikan kepadanya. Apa bedanya dengan orang yang tidak mengaku-mengaku? Hasil kebunnya orang yang tidak mengaku selalu dilipat gandakan. Nilainya sangat banyak. Kalau tangan bersedekah mengaku, pahalanya tangan disimpan. Ketika tidak mengaku, yang diberikan kepadanya tangan. Seorang yang beriman ketika bersedekah dengan tangannya, dia beriman, bukan hanya tangan yang dikasih, ada kakinya, ada matanya, ada telinganya, sehingga ketika dia kembali kepadanya, dia temukan dirinya dalam keadaan sempurna. Baik. Ayat 33. 34. Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu. Ya. Dan Jadi saya sudah bahas kemarin tentang ini, jasad itulah yang memiliki harta yang banyak, sedangkan ini jiwa dia memiliki ilmu, dia punya ilmu. Jadi, jasad kita dikiaskan pemilik harta yang banyak, yang jiwa pemilik ilmu. Bercakap-cakap dengan dia, terjadi pembicaraan dalam dirinya. Dia sedang memeriksa dirinya, ya, dia sedang memeriksa dirinya. Lanjut. Dan pengikutku lebih kuat, dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri. Ya, dalam keadaan zalim dan bodoh. Lanjut. Karena angku dan kafir, dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dia pikir jasad ini tidak akan binasa. Padahal semakin lama berjalan ini waktu, ya, tangan yang tadinya sekarang mulai ya, dari ini waktu tidak bisa tidak, ini mesti mengalami seperti itu, ya. Itu kalau dikasih, itu namanya dikasih pemberitahuan, ingat tanganmu sudah lemah, itu masih mendingan daripada tidak ada berita sama sekali, tiba-tiba langsung berdiri begini, tiba-tiba ada motor nyasar, tabrak, mati. Harusnya tadi masih kuat, kenapa langsung mati? Atau ada peluru nyasar. Nah, kematian ini, ajalnya ini tidak ditentukan oleh waktu saja. Bisa jadi kejadian karena terikat oleh ruang dan waktu. Bisa jadi karena kondisi ini. Ini masih sehat-sehat, ini tiba-tiba ruangan ditutup, kepanasan di dalam, tidak bisa bernapas, mati semua. Biar kuat bagaimana, pasti mati kalau tidak ada udara. Terikat oleh ruang dan waktu. Kira kebun tidak akan binasa. Lanjut. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Peristiwa penghancurannya jasad itu disebut hari kiamat. Lanjut. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Kalau kembali kepada Tuhannya, kebunnya akan diganti dengan kebun yang lebih baik, seperti kebunnya orang yang beriman. Apa itu kebun? Ini ya, wadah. Kemarin kita sudah cerita kebun, wadah. Istri adalah wadah. Yang dicerita istri adalah jasad kita sendiri. Ya, lanjut. Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah? Ya, jasad tercipta dari tanah. Sudah, lanjut, sudah dibahas. Kemudian dari setetes air mani. Ya. Lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Ya. Lanjut. Tetapi aku percaya bahwa Dia adalah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Yang beriman tidak pernah bersekutu dengan Tuhannya hawa nafsu. Seorang yang beriman tidak mempertuhankan hawa nafsunya, tapi dia mempertuhankan hatinya.
Lanjut. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata billah, illa Kalau billah. ingin masuk kepada kebun ini dari kebun yang bisa rusak binasa kepada kebun yang tidak binasa, kalau sudah masuk ke sana ke alam jiwa itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Katakan Masya Allah, semua ini atas kehendaknya Allah. Tidak ada daya dan upayaku kecuali dari Allah. Kalau kita tidak memahami ini, tidak bisa dimasuk kebun. Kalau kita punya kekuatan sendiri untuk membuat wadah di sana, wadah itu tidak akan dibuat. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, kita berserah diri dalam ketidakberdayaan, melakukan suatu kebaikan, maka Allah berikan balasannya, membuatkan wadah yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Makanya jadi kalau di surat Al-Kahfi, suratnya ayat tentang Musa dan Khidir, cerita kalau kamu bukan Musa Khidir, Ashabul Kahfi ya. Mengapa kalau kamu ingin mengatakan ketika kamu ingin melakukan satu pekerjaan pada esok hari, jangan kamu katakan saya akan melakukannya besok kecuali dengan kata-kata insya Allah. Kalau Allah menghendaki boleh ya. Insya Allah itu semua terjadi atas kekuatannya Allah, atas kuasanya Allah. Jangan berpikir saya akan melakukannya besok, bukan engkau yang lakukan ya. Dan katakan insya Allah Tuhan yang akan lakukan. Kalau Tuhan yang akan lakukan, ini bisa jadi alat. Kejadian itu pasti terjadi. Tapi kalau saya yang lakukan, bilang sombongnya ini. Ini dia kasih batal. Tidak bisa dilakukan. Berjanji. Besok datang ya, insya Allah. Begitu besoknya datang, begitu besoknya tidak datang. Tapi insya Allah sekarang Ustaz kebanyakan bohong. Ya, pada kami. Jadi kata. Saya bicara, oh ikut. Balik. Pada kami. Padahal ini, kenapa dikatakan insya Allah? Kalau Allah menghendaki, kalau Allah yang menghendaki pasti terjadi. Jadi kalau sudah kata insya Allah itu pasti. Ya. Kalau atas kehendak kita itu belum pasti, tapi kalau kehendaknya Allah pasti. Jadi kalau bilang insya Allah pasti datang itu. Tidak ada keraguan kalau kehendaknya Allah, siapa yang bisa lawan ini? Jadi kata insya Allah menjadikan itu sebuah kepastian. Ini tadi yang dijadikan tameng. Datang juga besok sebenarnya dia ragu-ragu. Ya, tapi karena untuk menghargai pemanggil biasa ya insya Allah. Padahal itu sudah ada janjinya, besok sudah ada janji yang lain. Terus terang saya. Ya, sama dengan ini, ketika untuk masuk ke dalam kebun mesti dengan kekuatan dari Allah, bukan kekuatan sendiri. Artinya di sini tidak ada pengakuan saya memberi, saya menolong, saya mencipta, saya membuat bisa. Kalau bisa dibuatkan kebun. Oke. Kita masuk pada tugas khalifah Nabi Daud ya. Nah, masuk pada Nabi Daud. Nabi Daud yang diangkat sebagai khalifah Allah. Jangan dilupa tadi cerita ini karena mau disambung ini. Disambung kepada cerita Nabi Daud ya. Ingat siapa yang punya harta yang banyak, kekuasaan yang banyak, pengikut yang banyak, ya ingat. Nabi Daud diajarkan tekniknya. Kita lihat dulu makamnya Nabi Daud, surat 34 ayat 10. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang bersama Daud. Ya. Dan kami telah menunapkan besi untuknya.
Ya. Gunung-gunung dan burung-burung inilah yang menunjukkan makamnya Nabi Daud atau tempatnya Nabi Daud pada diri kita. Kalau tadi mukjizatnya Nabi Daud bisa melunakkan besi, ya kita ingat dulu karena ini berkaitan dengan ceritanya Sulaiman. Satu paket dia, ya. Nabi Daud melunakkan besi, Sulaiman mencarikan tembaga. Ini satu set. Kita lihat dulu, ya makamnya Nabi Daud. Nabi Daud, gunung-gunung dan burung-burung disuruh bertasbih bersama Nabi Daud. Makamnya Nabi Daud adalah di daerah gunung. Dia bertasbih bersama burung-burung, ya. Gunung itu wilayah dada, ya. Burung itu udara atau nafas. Kalau kita bahasakan nafas, jadi kata nafs, nafas ya, bukan, tapi nafas ini bukan nafs. Pergerakan udara yang ada di, ya, makamnya Nabi Daud di tempat ini. Ini Nabi Lut, ini Nabi Ibrahim, ini Nabi Daud. Banyak yang bermakam di sini. Kita Nabi Daud menjelaskan apa pada makam ini. Dia bertasbih bersama